Kisah Raja Pedang dilanjut lagi di uploadan yang ke-37 kali ini dengan judul Botol Giok. Selamat mendengarkan kisah ini. Apa kamu tak tahu betapa bau kakimu? Kecuali untuk unsulit yang telah menembus level 10 alam pemenuhan, tak mungkin untuk berlari dan berlatih setiap hari dan masih tidak memiliki bau busuk. Yun Hailou, tutup untuk bisnis. Supervisor Lee menatap Yun Hailou dan dengan dingin minum. Kaki pemilik toko langsung melunak ketika dia mendengar, ditutup untuk bisnis. Bahkan tidak sehari, ini adalah penutupan yang tidak terbatas. Memalingkan kepalanya untuk melihat Su Tianmu, penuh dengan tatapan memohon, pada saat ini dia semua benci menamparkan dirinya sendiri, mengetahui bahwa ibu kota kerajaan berjongkok harimau dan naga tersembunyi, tetapi juga tanpa pandang bulu menyinggung perasaan orang, sekarang baiklah, semuanya sudah hilang. Tapi siapa sangka seseorang yang dengan santai masuk bisa menjadi lebih banyak kulit sapi daripada putra master dari divisi ujian merit. Tapi sekarang tidak ada gunanya baginya untuk bertobat, Su Tianmu tak akan bisa mengampuninya. Turunkan dia. Sebelum pemilik toko bisa memohon belas kasihan, Supervisor Lee kemudian mengoceh, sama sekali tidak repot-repot membiarkan Su Tianmu mengotori tangannya, dia melakukan semuanya. Ketika pemilik toko melihat para prajurit bergegas masuk, dia tak bisa diam sama sekali. Apakah ini untuk mengalahkannya ke penjara bawah tanah juga? Pengawas Zeng Lord, selamatkan hidupmu, selamatkan hidupmu. Mengabaikan permohonan belas kasihan dari pemilik toko, Supervisor Lee mengacungkan tangannya ke arah Su Tianmu, dan kemudian berbalik untuk pergi. Hanya setelah pengawas Zeng Li dan pasukan yang berpatroli pergi, para tamu di dalam gedung Yun Hai menghela nafas lega. Saat pengawas Zeng Li tidak pergi, dia selalu membuat mereka berada di bawah tekanan yang luar biasa. Setelah itu, kerumunan orang melihat ke arah Su Tianmu, mata mereka menunjukkan rasa takut, tembakan besar yang luar biasa, mereka semua ingin naik dan memanjat, tetapi mereka tidak punya nyali, bagaimanapun juga, identitas mereka terlalu tidak setara. Kepala prajurit Gao, ayo makan di tempat lain. Su Tianmu melihat sekeliling, gedung Yun Hai tidak lagi cocok untuk pesta, lebih baik ganti tempat. Gao Haiping mengangguk, hanya bisa seperti ini, bahkan jika restoran lain lebih rendah, itu akan lebih baik daripada Yun Hai Lou sekarang. Bibi, bersama-sama, Su Tianmu menoleh ke Ying Tianxi dan bertanya. Melihat Su Tianmu membuka mulutnya untuk mengundangnya, Ying Tianxi tersentak. Lalu dia tersanjung, status Su Tianmu saat ini bisa jauh lebih tinggi darinya. Ya, dengan itu, Ying Tianxi sibuk menganggukkan kepalanya tanda setuju. Ayo pergi. Su Tianmu mengambil langkah untuk pergi, dan ayah serta anak Gao Haiping buru-buru mengikuti. Ying Tianxi, ragu-ragu di belakang dan menoleh untuk melihat Ying Yuxuan dengan raut muka kaget dan ketidakpastian membanjiri wajahnya. Bagaimana bisa Su Tianmu sama sekali tidak memperhatikan putrinya, bahkan dengan penuh kasih tak peduli. Ledakan hari ini, bukankah itu karena putrinya? Melihat ketidakpastian yang mengejutkan di wajah Ying Tianxi, Ying Yuxuan mengerti apa yang dia pikirkan, dan hanya menunduk dan tersenyum pahit, tidak menjelaskan apapun. Ying Tianxi menggelengkan kepalanya karena tidak mengerti, tetapi tidak mengatakan apa-apa, dan setelah minum pil, dia pergi untuk membantu Ying Yuxuan pergi. Orang-orang di dalam gedung Cloud Sea Building, memandang punggung Su Tianmu dengan kagum, tidak mengucapkan sepatah kata pun, hanya setelah Su Tianmu pergi barulah mereka pergi satu demi satu, masih belum ada satu orang pun yang berbicara. Pengawas Zeng secara pribadi memberikan penjelasan, siapa di antara mereka yang berani mengucapkan sepatah kata pun. Jika mereka mengatakan sesuatu tentang peristiwa hari ini, divisi inspeksi akan dapat menyelidiki di depan pintu mereka besok. Beberapa orang Su Tianmu memilih gedung restoran terdekat yang berjarak 10 mil jauhnya, tidak biasa, tapi juga tidak terlalu mewah. Bibi, kenapa tidak kamu kirim dia untuk menyembuhkan lukanya dulu? Kami akan menunggu kamu di sini. Su Tianmu menoleh dan melihat bahwa Ying Yuxuan bahkan tak bisa berdiri sekarang, jadi dia berseru. Tidak, tidak perlu, saya sudah sedikit lebih baik sekarang, saya hampir tak bisa bergerak setelah beberapa saat. Tanpa menunggu Ying Tianxi berbicara, Ying Yuxuan langsung mengambil pistol dan berseru, bagaimana mungkin dia melewatkan kesempatan untuk menghabiskan waktu bersama Su Tianmu. Su Tianmu mengangguk sambil mendengarkan, lalu dia melangkah ke restoran dan memesan kamar pribadi. Tidak ada kecelakaan,
dan sangat lancar untuk duduk di ruangan yang elegan dan menunggu anggur dan makanan disajikan. Su Tianmu, selama ini, karena hal-hal yang bercampur aduk dan hari-hari yang tersiksa, saya juga tidak membiarkan Wanru kembali ke rumah ibunya beberapa kali. Saya benar-benar minta maaf. Setelah tiba di kamar yang elegan, Ying Tianxi adalah orang pertama yang meminta maaf. Dia benar-benar tidak meremehkan keluarga Su, tetapi tahun-tahun ini, sangat sulit untuk bertahan. Hanya sekali dia tidak punya pilihan selain membiarkan ibu dan anak perempuan Su Wanru pergi ke keluarga Su untuk berlindung. Setelah itu menjadi semakin menyedihkan. Hari ini, Su Tianmu dapat membantu ayah dan anak perempuan mereka terlepas dari kecurigaan sebelumnya, membuatnya sangat bersyukur. Ucapan itu terlalu kuat, semua itu sudah berlalu. Su Tianmu menggelengkan kepalanya sambil tersenyum tipis, dia menghargai Ying Tianxi, pria sekeras besi ini, bagaimana dia bisa peduli dengan hal-hal itu sebelumnya. Masih ada alasan untuk semuanya. Ying Tianxi tersenyum malu-malu, lalu dia tak bisa menahan rasa ingin tahu di dalam hatinya dan bertanya, Su Tianmu, apakah kamu, anak haram dari raja? Anak haram? Tidak, putra haram raja tidak memiliki perlakuan seperti ini, seharusnya putra haram dari Master Divisi Inspeksi. Gao Chang segera menggelengkan kepalanya dan berseru. Beberapa orang Su Tianmu memilih sebuah bangunan restoran yang berjarak 10 mil di dekatnya, tidak biasa, tetapi juga tidak terlalu mewah. Bibi, kenapa kamu tidak menyuruhnya menyembuhkan lukanya dulu? Kami akan menunggumu di sini. Su Tianmu menoleh dan melihat bahwa Ying Yuxuan bahkan tak bisa berdiri sekarang, jadi dia berseru. Tidak perlu, saya sudah sedikit lebih baik sekarang, saya hampir tak bisa bergerak setelah beberapa saat. Tanpa menunggu Ying Tianxi berbicara, Ying Yuxuan langsung mengambil pistol dan berseru, bagaimana mungkin dia melewatkan kesempatan untuk menghabiskan waktu bersama Su Tianmu. Su Tianmu mengangguk sambil mendengarkan, lalu dia melangkah ke restoran dan memesan kamar pribadi. Tidak ada kecelakaan, dan sangat lancar untuk duduk di ruangan yang elegan dan menunggu anggur dan makanan disajikan. Su Tianmu, selama ini, karena hal-hal yang bercampur aduk dan hari-hari yang tersiksa, saya juga tidak membiarkan Wanru kembali ke rumah ibunya beberapa kali, saya benar-benar minta maaf. Setelah tiba di kamar yang elegan, Ying Tianxi memimpin untuk meminta maaf. Dia benar-benar tidak meremehkan keluarga Su, tetapi selama ini, itu benar-benar terlalu sulit, hanya sekali dia tidak punya pilihan selain membiarkan ibu dan anak perempuan Su Wanru pergi ke keluarga Su untuk berlindung, dan setelah itu menjadi semakin sulit. Hari ini, Su Tianmu dapat membantu ayah dan anak perempuan mereka terlepas dari kecurigaan sebelumnya, membuatnya sangat bersyukur. Ucapan itu terlalu kuat, semua itu sudah berlalu. Su Tianmu menggelengkan kepalanya sambil tersenyum tipis, dia menghargai Ying Tianxi, pria bertulang besi yang keras ini, bagaimana dia bisa peduli dengan hal-hal itu sebelumnya. Masih ada alasan untuk semuanya. Ying Tianxi tersenyum malu-malu, lalu dia tak bisa menahan rasa ingin tahu di dalam hatinya dan bertanya, Su Tianmu, apakah kamu, anak haram dari raja? Anak haram? Tidak, putra haram raja tidak memiliki perlakuan seperti ini, seharusnya putra haram dari Master Divisi Inspeksi. Gao Chang segera menggelengkan kepalanya dan berseru. Putra haram dari Kepala Divisi Inspeksi. Ying Tianxi membeku, lalu menganggukkan kepalanya sambil berpikir keras, bahkan Ying Yuxuan menatap Su Tianmu dengan cahaya aneh di matanya, segera percaya pada kemungkinan ini. Su Tianmu kemudian melihat kegembiraan Gao Chang, lalu melihat Ying Tianxi menganggukkan kepalanya, dan garis hitam muncul di otaknya, kutu kupret ah. Kalian benar-benar pandai berpikir. Su Tianmu menyesap teh dan menggelengkan kepalanya dengan terengah-engah. Bukan. Gao Chang menarik sudut mulutnya, mengapa tidak? Jangan coba-coba menebak, minumlah. Su Tianmu terlalu malas untuk menjelaskan dan tak tahu bagaimana menjelaskannya, jadi dia hanya mengangkat gelasnya dan berseru. Ketiga orang Gao Chang saling memandang dan tidak punya pilihan selain mengangkat cangkir anggur mereka. Ying Yuxuan juga mengangkat cangkir anggurnya dengan susah payah dan minum bersama Su Tianmu. 1 mil jauhnya dari restoran, Raja Agung memandang restoran itu dari jauh. Apa yang terjadi? Alis Pangeran Kerajaan Agung menegang. Setelah insiden besar seperti itu, bagaimana bisa tiba baik-baik saja?
Dia tahu tentang Su Tianmu tepat setelah dia tiba di ibu kota kerajaan, tak mungkin baginya untuk tidak memikirkan Su Tianmu. Tetapi karena terlalu banyak hal yang terjadi, dia tak bisa pergi, atau dia harus pergi sendiri untuk menyapa Su Tianmu. Tetapi setelah dia mengetahui tentang apa yang terjadi di Yunhai Lou, dia meletakkan semuanya dan bergegas dengan tergesa-gesa. Tetapi pada saat dia tiba, semuanya sudah berakhir, dan Su Tianmu benar-benar telah tiba di restoran ini dengan selamat dan sehat untuk minum dan makan. Dia bahkan tak bisa mematahkan kepalanya untuk mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi di gedung Yunhai, dan bagaimana Su Tianmu berhasil memperbaiki keadaan. Yang mulia, setelah setengah seperempat jam, sesosok tubuh muncul dari udara di belakang Grand Prince. Orang ini mengenakan jubah panjang, dan mustahil untuk melihat penampilannya, seolah-olah dia telah tersembunyi dalam kegelapan untuk waktu yang lama. Menyelidiki nafas, pembudidaya alam Tong Tian. Nalan Yuan tidak mengikuti Pangeran Agung lagi, dan sekarang rombongannya adalah pembudidaya alam Tong Tian ini. Apakah kamu sudah mengetahuinya dengan jelas? Yang mulia, masalah ini telah dicampuri oleh pengawas agung dan pengawas Zeng dari divisi inspeksi. Pria berjubah hitam itu mengepalkan tinjunya dan Pangeran Kerajaan Agung terkejut mendengar berita itu. Bahkan pengawas Zeng juga terlibat. Masalah ini mampu mengejutkan pengawas besar sudah di luar dugaannya. Dia tidak menyangka hal itu juga bisa mengejutkan pengawas Zeng, apa yang sebenarnya terjadi. Yang mulia, penyebab masalahnya adalah, tanpa menunggu Pangeran Agung berinisiatif untuk bertanya, pria berjubah hitam itu mengutarakan semua berita yang telah dia mata-matai, tetapi dia hanya memata-matai sebagian dari berita tersebut, dan beberapa berita, dia tak bisa memata-matai sama sekali. Bahkan jika dia memaksa mereka yang tahu untuk mati, mereka menolak untuk memberitahunya seluruh proses secara rinci. Menyinggung alam surgawi paling banyak adalah hukuman mati, sementara menyinggung divisi inspeksi adalah hukuman mati bagi seluruh keluarga. Orang-orang itu secara alami tahu bagaimana memilih. Supervisor benar-benar berinisiatif untuk keluar dan membantunya memuluskan ini. Meskipun proses pasti di dalam gedung laut awan tidak diketahui, Su Tianmu keluar dengan damai membuktikan bahwa pengawas Zeng telah datang untuk membantunya. Bagaimana mungkin Pangeran Agung tidak menyangka bahwa Su Tianmu baru saja tiba di ibu kota kerajaan dan dapat mengejutkan pengawas Zeng, yang bahkan tak dapat dia lakukan. Su Tianmu, sejak kapan kamu memiliki latar belakang yang begitu kuat? Pangeran Agung Kerajaan menarik napas dalam-dalam, menekan keterkejutan di dalam hatinya, dan bergumam. Kamu benar-benar memberiku kejutan. Segera sudut mulut Pangeran Kerajaan Agung terangkat, dia telah berusaha keras untuk menyusup ke divisi inspeksi, tetapi tak dapat mencapai hasil yang baik. Su Tianmu benar-benar berteman bahkan dengan pengawas Zeng, ini benar-benar kejutan yang menyenangkan. Selama dia berteman dengan Su Tianmu, itu sama saja dengan berteman dengan Departemen Inspeksi. Jika ini terus berlanjut, cepat atau lambat, Departemen Inspeksi akan ada di sakunya. Yang mulia, haruskah kita pergi dan memberitahu Su Tianmu? Pria berjubah hitam membuka mulutnya, bahkan jika Pangeran Agung tidak berkontribusi dalam masalah ini, hati Pangeran Agung masih tiba, tidak ada yang bisa membuat Pangeran Agung meletakkan segalanya dan bergegas ke sini terlepas dari segalanya. Tidak perlu. Pangeran Agung mengangkat jarinya, melirik ke arah restoran dan berbalik untuk pergi. Dia tidak mengganggu Su Tianmu, ketika tiba waktunya untuk bertemu, dia secara alami akan bertemu. Yang mulia, pihak Nalan Yuan, lupakan saja, biarkan dia. Di dalam restoran, kelima orang itu mulai pergi setelah mereka merasa cukup minum dan makan. Yang mulia Su Tianmu, Gao Haiping bangkit dan mengepalkan tinjunya, tetapi dia membuka mulutnya tetapi terbata-bata, tetapi ada harapan di matanya. Jangan khawatir, jalur karir terbuka. Su Tianmu tahu di dalam hatinya apa yang ingin dikatakan Gao Haiping dan mengangguk. Terima kasih banyak, Yang Mulia Su Tianmu. Gao Haiping langsung dipenuhi dengan keterkejutan. Sekarang ada Pangeran Agung dan Su Tianmu bersama-sama menggunakan kekuatan mereka. Kali ini masa depan benar-benar aman, pengawas tingkat ketiga, sudah dekat. Gao Haiping kemudian buru-buru menarik Gao Chang untuk berlutut di depan Su Tianmu. Su Tianmu bukan hanya dermawan mereka, tetapi juga bintang keberuntungan mereka. Baiklah, baiklah, apa gunanya bersikap sopan, mereka semua adalah teman lama. Su Tianmu buru-buru melambaikan tangannya dan berseru, membantu kedua orang itu berdiri.
Yang Mulia Sutianmu, kalau begitu kami akan melapor ke divisi inspeksi terlebih dahulu. Pergi. Sutianmu mengangguk, dan ayah serta anak Gao Haiping pergi dengan mata penuh rasa terima kasih. Sutianmu, pergilah duduk di rumah bibi. Ying Tianxi minum terlalu banyak dan diundang dengan wajah merah. Dia tidak memiliki kekuatan yang nyata dan sedang dikucilkan saat ini, jadi karena dia tidak punya banyak hal untuk dilakukan, dia memastikan untuk menjamu Sutianmu dengan baik. Lain kali, Sutianmu menggelengkan kepalanya dan berseru, raut wajah Ying Yuxuan menjadi muram ketika dia mendengarnya. Lain kali, berapa lama lagi? Sepupu, apakah kamu akan pergi ke keluarga surgawi? Ying Yuxuan bertanya, tempat di mana Sutianmu akan pergi selain pangeran kerajaan agung adalah keluarga surgawi. Sutianmu meliriknya dan mengangguk sedikit, hari ini dia telah berubah sedikit terhadap indera Ying Yuxuan, tetapi tidak terlalu banyak sehingga dia hanya menghangatkan diri dengan Ying Yuxuan. Sepupu, baru-baru ini ada peristiwa besar yang terjadi di keluarga Tian, yang terbaik adalah kamu pergi besok. Meskipun hati Ying Yuxuan keras, dia tetap tak bisa tidak memberi tahu Sutianmu. Sutianmu menyipitkan matanya sedikit, menunggu ucapan Ying Yuxuan selanjutnya. Besok adalah hari ulang tahun Taijun tua dari keluarga surgawi, jadi mungkin lebih baik pergi besok. Ying Yuxuan melanjutkan, mengatakan bahwa dia menatap Sutianmu dan menggigit bibirnya yang merah. Dia sekarang hanya menantikan Sutianmu untuk dapat menatapnya sekali lagi, bahkan jika itu hanya sekali lagi. Kelahiran, Sutianmu mengerutkan kening, itu sebenarnya kebetulan sekali. Sepertinya kita perlu menyiapkan hadiah yang lebih baik. Karena ini adalah hari ulang tahun Taijun tua keluarga surgawi, hadiah itu tak bisa dipilih dengan sembarangan, itu harus dipersiapkan dengan hati-hati, apakah itu untuk bahan di dalam brankas harta karun atau untuk wajah Tian Yuyue, itu harus dibuat sedikit lebih baik. Dia tidak sabar untuk melihat seperti apa pedang Suan merah setelah di-upgrade sekarang. Bibi, sampai jumpa lagi. Sutianmu mengucapkan salam dan berbalik untuk pergi, tagihan untuk minuman dan makan malam telah dibayar oleh ayah dan anak Gao Haiping. Aduh, di dalam restoran, Ying Tianxi menghela nafas dengan wajah penuh kekecewaan, menoleh untuk melihat Ying Yuxuan yang terlihat murung, membuka mulutnya dan ingin mengatakan sesuatu, tetapi dia tak tahu harus berseru apa. Lupakan saja, Yuxuan, dia adalah naga dan burung phoenix di antara manusia, kita, tidak pantas mendapatkannya. Raut muka Ying Yuxuan bergerak, dan setelah beberapa saat, dia menggigit bibir merahnya dan menundukkan kepalanya, bisa dikatakan, awalnya dia punya kesempatan. Mungkin, itu sangat terlewatkan. Ayah, saudara masalahnya, Ying Yuxuan tiba-tiba teringat apa yang telah dilakukan kakaknya, dan buru-buru berseru dengan cemas, dengan Sutianmu membantu mereka menyelesaikannya, hal kecil kakaknya, bahkan tidak disebut apa-apa lagi. Yuxuan, kamu tak bisa selalu mengandalkan orang lain, lebih mengandalkan dirimu sendiri. Segumpal kekhawatiran muncul di antara alis Ying Tianxi, lalu dia berseru dengan wajah serius. Belum lagi Sutianmu sudah cukup membantu kita tak boleh mengganggunya lagi, jika kita bisa menyelesaikannya, kita akan menyelesaikannya sendiri. Sutianmu tidak memilih hadiah terlebih dahulu, tetapi pertama-tama membeli pakaian untuk dirinya sendiri. Pakaian yang dia kenakan saat ini masih jaket Gao Chang, dan dia hanya bisa terus bekerja jika pakaiannya layak. Setelah keluar dari toko kain, Sutianmu mulai berpikir tentang hadiah ucapan selamat apa yang harus diberikan. Karena ini adalah Taijun tua, mari kita kirimkan ramuan yang memperpanjang umurnya. Untuk mendapatkan bahan berharga, Sutianmu berencana untuk berusaha menyempurnakan ramuan umur panjang kelas 4. Sekarang saya hampir mencapai puncak alam biduk surgawi, alkimia saya harus bisa mencapai kelas 4, jadi ini adalah waktu yang tepat untuk berlatih, sambil mempersiapkan pemurnian dan transisi Tai Wei. Setelah bertanya-tanya di jalanan, dia mengetahui tentang rumah obat mujarab terbesar di distrik barat ibu kota kerajaan, Aula Lean. Lean Tang berada langsung di bawah Departemen Tabib Kerajaan, sebuah mesin pengumpul kekayaan yang khusus melayani keluarga kerajaan. Rumah obat mujarab lainnya langsung diabaikan oleh Sutianmu, berdasarkan warisan, rumah obat mujarab tersebut tak dapat dibandingkan dengan Lean Tang. Angkat, setelah membeli kuda di jalan, dia bergegas menuju halaman takdir surgawi.
Su Tianmu mengencangkan tali kekang dan melihat ke arah bangunan-bangunan permata di depannya, dan tak bisa menahan diri untuk tidak terlihat tercengang. Apakah ini benar-benar hanya penjual obat mujarab? Aula Lean, entah itu area yang dicakupnya, atau kemewahan dan ketinggiannya, di seluruh distrik barat ini, orang belum pernah melihat bangunan apapun yang bisa dibandingkan dengannya. Ini benar-benar layak berada di bawah Departemen Dokter Kerajaan, bisa dibandingkan dengan istana kerajaan. Su Tianmu menggelengkan kepalanya, berguling dan turun, dan melangkah ke Aula Lean. Lobi Lean Hall jauh lebih besar dari paviliun dan Miao di kota Taodong, dan terbuat dari batu giok putih di sekelilingnya, menyegarkan, cerah, dan sekilas dapat melihat semua yang ada di dalam lobi dengan jelas. Penataan Aula Lean mirip dengan Dan Miaogu, dan juga dibagi menjadi area pil dan area alkimia, area bahan obat, dan area akuisisi. Melangkah lurus menuju area tanaman obat, dia langsung mengambil kertas di depan konter dan menuliskan tanaman obat yang dia inginkan. Pak, kamu juga ingin menyempurnakan pil panjang umur. Wanita di konter menerima daftar itu dan menatap Su Tianmu dengan heran. Juga, Su Tianmu sedikit menyipitkan matanya, mungkinkah ada banyak orang yang berulang tahun di distrik barat baru-baru ini? Mengangguk dan tidak banyak bicara. Tunggu. Wanita di konter baru saja berbalik ketika sebuah daftar tiba digaplok di atas meja. Ambilkan dulu untuk saya. Wanita itu berbalik, wajahnya berubah ketika dia melihat pengunjung itu, dan dia buru-buru berseru dengan hormat, Tuan Kyudan. Su Tianmu mengerutkan kening dan menoleh untuk melihat, hanya untuk melihat seorang pria yang tampak tampan dengan pakaian putih berdiri di sampingnya. Melihat usianya, dia seharusnya berusia kurang dari 30 tahun. Qiu Ming memandang Su Tianmu dari sudut matanya dan mendesak wanita itu, cepatlah, jangan terlalu lambat. Ini, wanita itu memandang Su Tianmu dengan wajah ragu-ragu, bagaimanapun juga, kita harus berbicara tentang siapa cepat dia dapat. Apa itu ini dan itu, ayo ambil dan cepat ambil. Qiu Ming melihat wanita itu ragu-ragu dan dengan tidak sabar mendesak. Su Tianmu melirik Qiu Ming, sudut mulutnya menebarkan senyum dingin. Apakah dia takut dia akan selesai membeli jamu? Sepertinya pil panjang umur sangat populer. Saya tidak sedang terburu-buru. Menoleh ke arah wanita itu, dia berseru, pertama, tidak perlu mempersulit seseorang yang sedang melakukan pelayanan, dan kedua, ramuan obat yang dibutuhkan Master Qiu dan ini tidak berbenturan dengannya sama sekali. Pil panjang umur yang telah dia murnikan adalah kelas 4, sedangkan yang telah dimurnikan Qiu Ming hanya pil panjang umur kelas 3. Pil panjang umur mampu membangkitkan fungsi tubuh dan mampu memperpanjang hidup seseorang, menjadikannya pil yang sangat dicari oleh para praktisi yang menua. Efek pil umur panjang sangat bervariasi menurut tingkatannya. Pil umur panjang tingkat pertama hanya dapat meningkatkan umur 5 tahun di bawah alam merosot, sedangkan tingkat kedua dapat meningkatkan umur 10 tahun dari alam merosot ke alam takdir. Tingkat ketiga mampu meningkatkan umur alam biduk sebanyak 10 tahun. Tingkat keempat dapat meningkatkan umur alam bumi menyeluruh selama 10 tahun, dan bahkan alam Tongtian dapat meningkatkan umur selama 3 tahun. Jika alam biduk meminum pil panjang umur kelas 4, itu akan dapat secara langsung meningkatkan umurnya 20 tahun. Andalkan kamu untuk menjadi masuk akal. Melihat Su Tianmu tidak berani bersaing dengannya, Qiu Ming diam-diam menghela nafas lega di dalam hatinya, tetapi dia berseru dengan wajah angkuh, seolah-olah Su Tianmu harus menyerah padanya. Jika saya secara pribadi menyempurnakan pil umur panjang, Senior Tai Juntian pasti akan menyukainya, dan mungkin itu akan memungkinkan saya untuk mengambil beberapa harta karun lagi dari Treasure Vault, dan danding saya akan aman. Qiu Ming punya rencana di benaknya, dan Su Tianmu terlalu malas untuk repot-repot dengannya. Siapa tuanmu? Setelah Qiu Ming memiliki ledakan keindahan di dalam hatinya, dia bertanya pada Su Tianmu. Su Tianmu tidak mengatakan apa-apa, memilih untuk diam-diam menunggu ramuan obatnya. Hei, Qiu Ming menyipitkan matanya, dia adalah seorang alkemis kelas 3, jenius alkimia teratas kerajaan. Di masa lalu, orang lain yang datang untuk menyanjungnya, dan dia berinisiatif untuk berbicara dengan mereka dan masih mengabaikannya. Melihat kamu tahu apa yang baik untukmu, Ben masih cukup patuh padamu, kamu benar-benar tak tahu apa yang baik untukmu.
Rasa jijik muncul di wajah Qi Yuming. Jika dia tidak berada di tempat seperti Lean Hall, dia bahkan tak akan repot-repot mengucapkan sepatah kata pun kepada Su Tianmu. Dan Tuan Qiu, bahan obat kamu sudah siap, total 2 juta koin emas. Tidak butuh waktu lama bagi wanita itu untuk pergi dan kembali, memegang sebuah bungkusan dan menyerahkannya kepada Qi Yuming. Qi Yuming dengan santai membuang kartu emas, hanya 2 juta koin emas, baginya itu hanya setetes air di lautan. Selama dia bisa menukarnya dengan beberapa bahan tingkat atas, maka dia akan mendapatkan banyak. Beritahu tuanmu untuk menyingkir. Qi Yuming memelototi Su Tianmu dengan tatapan peringatan, lalu berbalik untuk pergi. Satu-satunya yang baru-baru ini merayakan ulang tahun besar adalah senior Taijun dari keluarga surgawi, dan di antara pikirannya, Tuan Su Tianmu pasti juga ingin menyempurnakan pil panjang umur untuk merayakan ulang tahun senior Taijun, tetapi jangan mencoba mencuri bahan langka darinya. Geblek, Su Tianmu bahkan tidak melirik Qi Yuming sekilas, dan kemudian menunggu wanita itu membawa bahan obatnya. Tuan, ramuan obat kamu sudah siap. Wanita itu bergegas mendekat, tidak berani membuat Su Tianmu menunggu terlalu lama. Total 20 juta koin emas. Dengan perbedaan satu produk, ada perbedaan harga 10 kali lipat. Jumlah uang ini, seperti biasa, tidak ada artinya bagi Su Tianmu. Dengan santai menggaruk kartu emas 20 juta, dia membawanya ke wanita itu. Gongsi tunggu. Saat Su Tianmu hendak berbalik dan pergi, wanita itu tiba-tiba memanggilnya. Gongsi, bisakah kamu memberitahu nama tuanmu? Apakah mungkin membiarkan ayah tuanmu mendaftar di Lean Hall? Wanita itu membuka mulutnya dengan hati-hati. Pil panjang umur kelas 4, yang hanya bisa dimurnikan oleh alkemis kelas 4, dan alkemis kelas 4 adalah seseorang yang berdiri di puncak dalam kerajaan. Bahkan jika Lean Hall berada di bawah departemen dokter kerajaan, itu masih harus menghormati seorang alkemis kelas 4. Tuan, selama tuanmu mau mendaftar, kamu bisa menikmati diskon 20% saat kamu datang ke Lean Hall mulai sekarang. Agar Su Tianmu tidak menolak, wanita itu melanjutkan dengan mengatakan manfaat mendaftar, yang juga merupakan cara Lean Tang untuk menjaring alkemis dunia. Dan di masa depan, kamu juga bisa duduk dan berdiskusi dengan seorang alkemis besar dan menerima ajaran dari seorang alkemis besar. Guru dan yang hebat, Su Tianmu tersenyum, paling-paling itu akan menjadi kelas 5, bukan? Di depan Fire Zone, seorang alkemis kelas 5 juga memenuhi syarat untuk mengajarinya. Tidak perlu. Su Tianmu menggelengkan kepalanya dan langsung membawa ramuan obat sebelum berbalik untuk pergi. Hei, wanita itu memandangi sosok Su Tianmu yang memudar dan tanpa daya menurunkan tangannya. Apa yang terjadi? Seorang pria parubaya melangkah mendekat, dan melihat perilaku wanita itu yang tidak biasa, dia tak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening dan bertanya. Pelayan Tian, melihat pria parubaya itu, wanita itu buru-buru membungkuk hormat. Untuk apa kamu melihat-lihat sepanjang waktu jika kamu tidak menjamu para tamu dengan baik? Pramugara Tian melangkah dan menegur. Pelayan Tian, barusan ada seorang murid alkemis kelas 4 yang tidak mau meninggalkan nama tuannya. Wanita itu buru-buru menjelaskan. Wajah Steward Tian tiba-tiba berubah ketika dia mendengar ini. Alkemis kelas 4. Di mana dia? Pergi. Hilang. Steward Tian langsung cemas. Alkemis kelas 4 adalah harta karun di kerajaan. Sekali bertemu, tak akan pernah terlewatkan. Harus berteman, benar-benar membiarkannya pergi seperti ini. Apakah kamu ingat beberapa karakteristiknya? Steward Tian menjadi tenang dan bertanya. Mungkin dia bisa menebak alkemis kelas 4 mana yang didasarkan pada beberapa karakteristik. Di kerajaan tetapi alkemis kelas 4 manapun, itu adalah keberadaan yang bergengsi. Alkemis kelas 4, tak peduli seberapa tertutupnya dia, tak mungkin untuk sepenuhnya menyembunyikan jejaknya. Ciri-cirinya, sangat muda, baru berusia 18 atau 19 tahun, sangat tampan, dan temperamennya luar biasa. Wanita itu mengingat ciri-ciri Su Tianmu, dan mau tidak mau ada bintang di matanya, dan sudut matanya melengkung menjadi bulan sabit. Steward Tian mendengarkan wajah hitam, biarkan kamu mengatakan karakteristik lain, katakan ini untuk apa? Benar saja, kesan pertama seorang wanita terhadap seorang pria adalah apakah dia tampan atau tidak, dan apakah temperamennya baik atau tidak. Baiklah, baiklah, ke arah mana dia pergi? Pramugara Tian dengan tidak sabar menyela wanita itu dan bertanya. Saya tak tahu. Mata Steward Tian melotot,
langsung benci menamparkan wanita itu sampai mati. Satu pertanyaan, tiga tak tahu, perasaan hanya mengingat orang tua orang itu tampan atau tidak, bukan. Lupakan saja, saya akan mencarinya sendiri. Pelayan Tian tak bisa berucap. Su Tianmu membawa bahan obat ke area alkimia. Melihat area alkimia dibagi menjadi 3 area langit dan bumi dan manusia, jadi dia membayar uang dan langsung meminta kamar nomor 1 surgawi. Pertama kali untuk memurnikan obat mujarab kelas 4, uang ini tak dapat disimpan, semakin unggul kondisinya baik. Setelah membayar uang dan mengambil kartu pintu, Su Tianmu melangkah menuju area karakter surgawi, dan sebelum melangkah ke kamar karakter surgawi nomor 1, ia melihat Qi Yuming melangkah ke kamar karakter surgawi no. 2. Su Tianmu sedikit menyipitkan matanya, sungguh kebetulan. Langsung saja, dia melangkah menuju ruang karakter surgawi nomor 1, membukanya dan masuk untuk mulai memurnikan pil. Setengah hari berlalu dalam sekejap mata. Su Tianmu melihat ramuan terakhir yang meleleh di dalam dinding, mengelus rahangnya, dan warna aneh muncul di matanya. Tidak sesulit itu. Sepertinya dengan warisan api Zun, selama kekuatannya terus meningkat, keterampilan alkimia akan mengikuti dan naik. Sudut mulut Su Tianmu terangkat, diperkirakan dia adalah orang yang paling mudah dan tercepat untuk mempelajari alkimia. Perasaan curang ini entah kenapa menenangkan. Rasa sakit yang dia alami bukanlah sesuatu yang bisa ditahan oleh orang biasa, hanya setiap kali dia membuka pembuluh darah gelap, itu adalah mimpi buruk. Sepertinya pil panjang umur kelas 4, sangat mudah. Esensi obat disadap, dan kemudian peleburan pil dimulai. Saat esensi obat menyatu, tabrakan cairan obat di dalam tripod dan menjadi semakin intens, dan bahkan tripod dan bergetar. Kelopak mata Su Tianmu melonjak, memurnikan obat mujarab kelas 4 tampaknya lebih bergejolak dari yang diharapkan. Dentang, dentang, dentang. Saat esensi obat semakin menyatu, dinding benar-benar tak dapat menstabilkan dirinya sendiri, dan sudah melompat-lompat dan berdentang. Kualitas dinding tidak berfungsi. Alis Su Tianmu berkerut, dia sekarang menemukan alasannya, energi pil kelas 4 terlalu kuat, dan dinding ini tidak terlalu canggih, tak bisa menahan dampak dari pil kelas 4. Ini bukan untuk mengatakan bahwa Lei An Hall mengambil jalan pintas, tetapi pil panjang umur dianggap sebagai aliran teratas di antara pil kelas 4, tetapi alkemis manapun di atas tingkat menengah kelas 4 tak akan bisa datang ke Lei An Hall untuk membuat pil, dan kuali dan secara alami tak akan terlalu siap. Jika tripod dan tidak berfungsi maka kita hanya bisa bertahan dengan kuantitas. Su Tianmu berdiri, bersama dengan tatapan tegas, kekuatan jiwa melonjak dengan edan, langsung mengejutkan dinding. Bangkit, dia dengan edan gilaan mengeluarkan api jantung bumi, membungkus dinding dan menekannya sepenuhnya. Dengan penindasan ganda, bahkan jika kualitas kuali Dante tidak bagus, itu masih cukup untuk menyempurnakan pil panjang umur kelas 4. Qi Yuming juga telah memasuki langkah melelehkan dan, tetapi di bawah tripod dan, tiba seperti kentut tanpa henti, dan ketika dia melihat ke bawah, dia melihat bahwa api jantung bumi menyembur keluar dengan sangat tidak menentu, dengan kekuatan yang sangat tidak mencukupi. Bagaimana situasinya? Qi Yuming langsung bingung dengan situasi ini, dia telah ke Lei An Hall untuk memurnikan pil berkali-kali, dan belum pernah berada dalam situasi seperti ini sebelumnya. Bangkit, Qi Yuming mencoba menggambar ulang api jantung bumi, tetapi dia menemukan bahwa dia tak dapat menggambarnya, seolah-olah ada seseorang yang bersaing dengannya untuk mendapatkan api jantung bumi. Siapa yang memiliki kekuatan jiwa yang begitu kuat? Qi Yuming tercengang, tetapi dia juga akhirnya mengerti apa yang sedang terjadi. Api jantung bumi Lei An Hall berasal dari sumber yang sama, memasok pil kelas 3 tidak ada masalah sama sekali, dan hampir tak dapat bertahan bahkan jika beberapa pil kelas 4 diramu secara bersamaan. Tetapi jika permintaan api jantung bumi di satu sisi terlalu tinggi, itu akan mempengaruhi orang lain, dan semakin dekat mereka, semakin besar dampaknya. Ini adalah ruang karakter surgawi 1. Qi Yuming menoleh untuk melihat ke sebelah dan menggigit lidahnya karena terkejut. Pil yang sedang dimurnikan setidaknya kelas menengah atau lebih tinggi. Seorang alkemis kelas 4 saja adalah orang top di kerajaan, dan seorang perantara kelas 4, itu bahkan lebih manusiawi. Tuannya, juga, hanya berada di puncak kelas 4. Jadi bagaimana jika kamu adalah alkemis menengah kelas 4, jangan pernah berpikir untuk mengganggu alkemisku. Kekejaman muncul di wajah Qi Yuming, dia adalah kebanggaan alkimia surgawi. Mengapa dia harus tunduk pada alkemis kelas 4? Kemarilah.
Kekuatan jiwa melonjak dengan edan gilaan, mengeras dan mengekstraksi api jantung bumi. Di sebelah, Su Tianmu mengerutkan kening, meraih api jantung bumi darinya. Obat mujarabnya akan segera membuahkan hasil, dia tak akan menyerah. Enyahlah. Dengan tatapan tegas, kekuatan jiwanya langsung mengalir melalui api jantung bumi. Di sebelah, mata Qi Yuming menyerbu dan wajahnya langsung memutih. Dengan itu, dia tersandung dan memuntahkan seteguk darah merah. Keempat, alkemis top kelas 4. Qi Yuming menutupi pelipisnya dengan wajah penuh kengerian, hanya merasa otaknya akan meledak. Orang di sebelah bukanlah seorang alkemis menengah kelas 4, tapi seorang alkemis top kelas 4 seperti tuannya. Kekuatan jiwa pihak lain, sangat kuat, langsung menghancurkannya. Qi Yuming menggigil dan menstabilkan cairan obat di dalam dinding, menoleh untuk melihat ke dinding, terjebak dalam kekacauan. Pihak lain terlalu kuat, dia sama sekali tidak memiliki kualifikasi untuk bertarung dengan keras, dan hanya dapat memilih untuk sementara waktu berhenti memurnikan pil dan menunggu pihak lain selesai sebelum memurnikan. Tanpa terjerat terlalu lama, Qi Yuming dengan cepat menentukan pilihannya, langsung mengeluarkan cairan obat di dalamnya dan menghentikan alkimia. Tidak hanya itu, Qi Yuming juga mengirimkan kekuatan jiwanya langsung jauh ke dalam tanah, memotong pasokan Earth Heart Flame orang lain. Dia tidak hanya ingin mengalah, tetapi dia juga ingin menjilat dengan membuatnya nyaman bagi alkemis kelas 4 teratas di sebelahnya untuk menyempurnakan. Di mana api geosentrisnya? Siapa yang memotong api jantung bumi? Kutu kupret mana yang melakukan hal yang tidak masuk akal ini? Obat mujarabku, saya akan menghabisimu. Para alkemis di dalam wilayah peringkat surgawi semua mengutuk, memotong pasokan api hati bumi, fakta ini terlalu tidak etis. Bisakah alkimia dihentikan sesuka hati? Jika kamu menghentikannya, kamu harus menyerahkan semua pekerjaanmu. Dan akan ada serangan balik. Semakin para alkemis itu memikirkannya, semakin marah mereka, dan mereka langsung bergegas keluar dari ruang alkimia. Api hati bumimu juga telah terputus. Keenam orang itu bergegas keluar dari ruang alkimia, dan ketika mereka saling memandang, mereka tahu bahwa mereka bukanlah satu-satunya yang menderita, dan wajah mereka semua menjadi lebih tidak sedap dipandang. Itu seharusnya ruang karakter surgawi 2. Keenam orang itu menoleh untuk menatap kamar nomor 2, dan setelah beberapa saat ketidakpastian di wajah mereka, mereka semua bergegas. Bahkan jika orang yang tinggal di dalam adalah seorang alkemis kelas 4, ini tak bisa dibenarkan. Keluar, cepatlah dan keluar. Keenam orang itu langsung menendang pintu dan meraung, dan Qi Yuming di dalam mengerutkan kening saat dia mendengarkan. Hal-hal yang cari mati. Dengan wajah penuh permusuhan, dia bergegas keluar, mengganggunya untuk menyenangkan alkemis top kelas 4. Apa maksud dari semua raungan itu? Mendorong pintu terbuka, dia meraung dengan kasar, keenam orang itu bahkan lebih marah, memotong api hati bumi mereka masih berani begitu sombong, itu melawan arus. Qiyu, dan Guru Qiyu. Mereka membuka mulut untuk mengutuk, tetapi ketika mereka melihat bahwa itu adalah Qi Yuming, mereka berenam segera layu dan berdiri di sana dengan malu-malu, tak dapat mengutuk sepatah kata pun. Qi Yuming adalah seorang alkemis jenius yang terkenal di ibu kota kerajaan, dan hanya ada segelintir orang yang bisa menekannya. Bahkan jika mereka semua adalah alkemis kelas 3, mereka tak akan pernah berani menyinggung perasaan Qi Yuming. Apakah mereka semua bisu? Punya nyali untuk meraung lagi? Qi Yuming menyapu mereka dan minum dengan dingin. Tuan Qiyu dan kami. Tuan Qiyu dan, kamu secara langsung memotong pasokan Earth Heart Flame kami. Ini tidak bagus, kan? Bahkan jika itu hanya sanggahan, mereka berenam telah menyeduh untuk waktu yang lama dan masih memiliki senyum tipis di wajah mereka sebelum mereka berani berbicara. Apa? Kalian punya pendapat? Qi Yuming menatap curiga pada keenam orang itu dan berbicara dengan dingin. Keenam orang itu langsung tersenyum dan buru-buru melambaikan tangan. Mereka punya pendapat yang sangat kuat, tapi apakah mereka berani mengatakannya? Bahkan jika kamu memiliki pendapat, kamu semua menahannya untuk saya. Qi Yuming melanjutkan, menoleh dan dengan hormat melirik ke ruang karakter surgawi 1. Apakah kalian tahu orang seperti apa yang ada di kamar nomor 1, memurnikan pil? Mereka berenam menggelengkan kepala, tidak ada yang menggunakan kamar nomor 1 saat mereka tiba, jadi kemana mereka akan mencari tahu. Orang yang memurnikan pil di kamar nomor 1 adalah alkemis tingkat atas kelas 4.
Ucapan Qiu Ming memekakan telinga, dan wajah keenam orang itu langsung berubah. Alkemis top kelas 4, ini, Guru Qiu Dan, apakah itu gurumu di sana? Mereka berenam langsung mengerti mengapa Qiu Ming melakukannya, dan kemudian bertanya dengan hati-hati, hanya ada segelintir alkemis kelas 4 teratas di dalam kerajaan, dan tidak satupun dari mereka adalah raksasa. Qiu Ming menggelengkan kepalanya. Tidak, keenam orang itu membeku, lalu saling melirik. Jika bukan Tuan Qiu Ming lalu siapa itu? Jika kalian kesal, serang saja orang yang ada di kamar nomor 1. Qiu Ming berbicara dengan acuh tak acuh, dan keenam orang itu langsung tersentak dan buru-buru melambaikan tangan. Tuan Qiu Dan, tolong jangan bercanda, bagaimana kami berani untuk pergi dan memprovokasi seorang alkemis kelas 4. Bahkan tidak perlu keesokan harinya, mereka bisa menemukan tempat untuk mengubur diri mereka sendiri di malam hari. Qiu Ming sedikit berdesis, ada baiknya untuk mengetahuinya. Kemudian Qiu Ming tidak berbalik dan masuk ke ruang alkimia, tetapi berdiri di luar dan menunggu. Alkemis top kelas 4 di dalam tak tahu kapan dia akan pergi, dia harus menunggu di sini. Untuk apa kalian masih berdiri di sini? Melihat keenam orang itu sama-sama berdiri di sana tanpa bergerak, Qiu Ming langsung berbicara dengan kesal. Keenam orang itu menyeringai dan tidak membuka mulut mereka, tetapi di dalam hati mereka diam-diam membenci. Apa, kamu satu-satunya yang bisa pergi dan menyenangkan alkemis top kelas 4 itu? Bahkan memotong jantung api bumi adalah hal yang tidak etis untuk dilakukan, mengapa mereka tak bisa menunggu di sini dan pergi untuk menyenangkan alkemis itu? Cepatlah dan pergilah. Qiu Ming bisa melihat pikiran mereka dan mengerutkan alisnya dengan marah saat dia meraung. Keenam orang itu hanya bertindak seolah-olah mereka tidak mendengarnya, dan bahkan menutup mata untuk beristirahat. Mengusir mereka, sama sekali tidak. Apakah kalian akan melawan Tuan Dan ini sampai akhir? Tatapan Qiu Ming menjadi dingin, dan aura permusuhan melayang di wajahnya. Memang benar bahwa tangan tidak diperbolehkan di dalam aula Lean, bahkan jika dia adalah seorang guru master yang datang, tetapi mudah baginya untuk berurusan dengan alkemis kelas 3 ini. Wajah keenam orang itu berubah, mereka dengan jelas merasakan kedengkian Qiu Ming, dan ketika mereka memikirkan latar belakang dan kemampuan Qiu Ming, mereka tak bisa menahan diri untuk tidak merasa kedinginan. Ayo kita pergi. Satu orang menarik sudut mulutnya dan berseru, 5 orang yang tersisa mengangguk, mata mereka penuh keengganan saat mereka mengikuti dan pergi. Apakah mereka akan bisa menjilat dengan alkemis top kelas 4 itu masih belum diketahui, dan dalam ketidakpastian situasi, mereka pada gilirannya akan menyinggung perasaan Qiu Ming terlebih dahulu, dan itu akan menjadi kerugian besar. Di dalam ruang alkimia tidak ada satupun dari mereka yang kembali, api jantung bumi terputus, dan cairan obat di dalam kuali danding dihancurkan, apalagi yang bisa digunakan untuk alkimia. Mengandalkan kalian yang masuk akal. Qiu Ming mendesis dingin, senyum dingin menyebar di sudut mulutnya, menunggu keenam orang itu pergi sebelum menjaga bagian luar ruang alkimia sendirian. Tetapi setelah menunggu selama 1 jam, Qiu Ming menunggu dengan tidak sabar, biasanya hanya orang lain yang menunggunya, dia tak pernah menunggu orang lain, bahkan tuannya, pertama kali dia menunggu seseorang begitu lama benar-benar menjengkelkan. Kedua, waktunya hampir habis, setelah malam ini adalah hari ulang tahun senior Tai Juntian, jika pilnya tidak dimurnikan, dia tak akan bisa mengejar ketinggalan. Pemurnian alkemis kelas 4 seharusnya tidak secepat ini, atau berada di belakangku, itu pasti memurnikannya lebih lambat dariku. Setelah merenung sejenak, Qiu Ming membelai telapak tangannya dan memasuki ruang alkimia untuk terus memurnikan pil. Setelah keenam orang itu pergi, Earth Heart Flame malah menjadi kurang tegang, bahkan jika kamar 1 menginginkan lebih banyak Earth Heart Flame, itu tak akan mempengaruhi alkemisnya lagi, yang pada gilirannya membuat Qiu Ming bisa bernapas lega. Selama api jantung bumi di sisinya berhenti, saya akan segera keluar. Mengatakan ini di dalam hatinya, Qiu Ming kemudian mulai berkonsentrasi pada pemurnian pil. Tidak ada tahun dalam alkimia, dan dalam sekejap mata, itu adalah hari berikutnya. Di ruang Tianxino 1, Su Tianmu menamparkan kuali dan ramuan hijau kehijauan terbang keluar dari kuali dan. Su Tianmu mengangkat tangannya dan meraihnya di tangannya,
membuka tangannya untuk melihat pil dan secara detail, hanya untuk melihat bahwa ada 4 garis hijau tua di pil dan 4 garis itu membuktikan bahwa itu adalah dan umur panjang kelas 4. Selesai. Sudut mulut Su Tianmu terangkat saat dia bangkit dan pergi. Alkimia ini, itu sempurna. Begitu cepat. Di sebelahnya, Qi Yuming terkejut, melihat pildi dan cauldronnya baru saja terbentuk, dia sangat cemas sampai berkeringat. Obat mujarab kelas 4 juga disempurnakan begitu cepat. Saya khawatir saya tidak jauh dari menjadi alkemis kelas 5. Qi Yuming menelan ludah dengan ngeri sebelum mempercepat pemurnian pil panjang umur. Dia telah menunggu begitu lama, dia harus bertemu dengan alkemis top kelas 4 itu. Cepat, cepat. Qi Yuming berkeringat dengan cemas, memadatkan ramuan itu secepat mungkin, bahkan proses penahanan terakhir langsung dihilangkan. Sudah selesai. Qi Yuming menangkap ramuan itu secepat mungkin dan bergegas keluar dengan tergesa-gesa tanpa melihatnya, tidak menyadari ada garis hijau yang hilang dari ramuan itu. Di mana semua orang? Ketika dia bergegas keluar dari ruang alkimia, dia hanya melihat bahwa satu-satunya orang di kamar nomor 1 adalah orang-orang yang membersihkan dan membersihkan ruangan, dan ketika dia menoleh untuk melihat lagi, dia tidak melihat orang lain. Wajah Qi Yuming langsung tidak sedap dipandang, menunggu dengan sia-sia. Keluar dengan wajah penuh kebencian, dia harus menemukan orang itu. Cek, ternyata tidak ada satu ramuan pun. Su Tianmu keluar dari area ramuan dengan kecewa, dia tidak lupa membeli ramuan untuk Tai Wei Transition dan, tetapi setelah bertanya-tanya, dia menemukan bahwa tidak ada satu ramuan pun. Mungkin karena dibeli oleh Pangeran Agung terakhir kali. Su Tianmu menghela nafas, 9 ramuan obat yang tersisa ini benar-benar lebih sulit ditemukan satu sama lain. Ketika dia melewati area alkimia, dia melihat Qi Yuming yang bergegas keluar dengan tergesa-gesa dan mau tidak mau langkah kakinya tersandung. Qi Yuming menabrak Su Tianmu secara langsung, dan juga membeku sejenak, lalu hidungnya berkerut, dan dia dengan tajam mencium aroma yang hanya akan ada jika dia baru saja selesai memurnikan pil. Dia baru saja selesai berlatih pil. Qi Yuming memandang Su Tianmu dengan tidak percaya. Tak mungkin kebetulan seperti itu, kan? Mungkinkah dia adalah alkemis dari ruang karakter surgawi 1? Qi Yuming terkejut dengan pemikiran ini, lalu dia tersenyum pada dirinya sendiri. Bukankah dia meremehkan Su Tianmu, yang baru berusia 18 atau 19 tahun, seorang alkemis kelas 4 teratas? Bagaimana mungkin? Kebetulan keluar dari alkimia pada saat yang sama sekali tak mungkin itu adalah alkemis top kelas 4. Membuatku takut. Qi Yuming menatap Su Tianmu sekilas tanpa suasana hati yang baik, lalu berbalik dan pergi untuk terus mencari seseorang. Ada yang tidak beres. Su Tianmu melihat setiap wajah baik Qi Yuming dan berbalik untuk pergi. Marah pada orang seperti ini murni membuang-buang energi. Melangkah ke pintu masuk Aula Lean, hanya untuk melihat Steward Tian melihat sekeliling di sana. Melihat Su Tianmu datang, dia melihat wanita di sebelahnya. Itu dia. Wanita itu mengangguk dan menatap Su Tianmu dengan mata yang begitu cerah sehingga dia tidak sabar untuk menerkamnya. Sebelumnya, dia mengira bahwa Su Tianmu hanyalah seorang murid dari seorang alkemis kelas 4, sama seperti Qi Yuming, tetapi dia tidak menyangka bahwa Su Tianmu sebenarnya adalah seorang alkemis kelas 4 sendiri. Ini benar-benar berita petir yang menghancurkan surga. Ketika dia mengetahui hal ini, dia menjadi geblek untuk minum teh. Dia tak bisa mempercayainya. Cepat. Ketika Steward Tian melihat penegasan wanita itu, dia segera tak bisa menahan kegembiraannya dan dengan cepat bergegas menuju Su Tianmu. Tuanku mundurlah. Langkah kaki Su Tianmu terhenti saat dia menatap Steward Tian dengan curiga. Dia sepertinya tidak ingat pernah melihat orang ini. Yang mulia, saya adalah pelayan Aula Lean, 10.000 kali lebih hormat. Steward Tian menganggukkan kepalanya dan memuji. Dia hampir rendah hati sampai menjadi debu. Seorang alkemis kelas 4 berusia 18 atau 19 tahun, sungguh menakutkan. Setidaknya jika dia berubah sebelumnya, dia bahkan tak akan berani memikirkannya. Apakah ada yang salah? Su Tianmu mengangguk dan bertanya. Tuanku, saya menyia-nyiakan waktu saya di kehidupan saya sebelumnya dan belum pernah melihat pil umur panjang kelas 4. Saya ingin tahu apakah Yang Mulia dapat menghadiahi saya dengan bantuan dan membiarkan saya melihat dunia untuk waktu yang lama.
Pramugara Tian berseru dengan senyum tipis, seolah-olah dia benar-benar ingin melihat dunia. Su Tianmu, bagaimanapun, mendengarkan dengan geli, bukankah dia tidak percaya pada alkemisnya dan ingin memastikannya, berbicara dengan cara yang tidak langsung. Oke, kamu mengerti. Karena pelayan Tian ini sangat sopan, Su Tianmu juga tidak menolaknya, membalikkan tangannya dan mengeluarkan botol giok dan menyerahkannya kepadanya. Terima kasih banyak, Tuanku. Steward Tian menerima botol giok itu dan membukanya dengan hati yang penuh kegembiraan. Di dalam botol giok langsung tercium aroma segar yang indah. Tian Steward sempat mabuk di dalamnya, hanya untuk merasakan kerutan di wajahnya meregang, semangat seolah-olah kembali ke usia 20 tahun. Ini benar-benar ramuan umur panjang kelas 4. Pramugara Tian menatap 4 garis hijau pada pil panjang umur, hatinya terkejut. Bahkan tanpa melihatnya, hanya dengan mencium aromanya, dia bisa yakin bahwa ini adalah pil panjang umur kelas 4, dan sekilas melihatnya hanya untuk memastikan. Terima kasih banyak, Tuanku. Pelayan Tian menarik napas dalam-dalam sebelum menyerahkan botol giok itu kembali ke Su Tianmu dengan tutupnya, tangannya gemetar. Persyaratan pemurnian longevity dan sangat tinggi, tak peduli berapa banyak nilai longevity dan, itu adalah aliran teratas di antara kelas yang sama, yang berarti Su Tianmu bukan hanya alkemis kelas 4, tetapi juga tingkat lanjut kelas 4, atau bahkan alkemis kelas atas. Karakter seperti itu, masih baru berusia 18 atau 19 tahun, Steward Tian hanya bertahan untuk tidak berlutut, itu sudah merupakan hatinya yang luar biasa. Tuan, kamu. Steward Tian membuka mulutnya dengan susah payah, tetapi dia tak dapat berbicara dengan gagap, menelan ludah, dan menarik napas sebelum melanjutkan, apakah kamu bersedia mendaftar di aula saya, Tuan? Petik 2. Tidak mau. Su Tianmu langsung menolak. Steward Tian membuka mulutnya, tetapi dia hanya bisa tersenyum tak berdaya dan pahit. Seorang alkemis remaja kelas 4, dia bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk membantah. Jangan memamerkannya. Su Tianmu melirik Steward Tian, mengumpulkan pil dan melangkah langsung keluar dari aula Lean. Dia masih terburu-buru untuk merayakan ulang tahun Taijun tua keluarga Tian. Ya, Tuanku, luangkan waktumu. Steward Tian membungkuk untuk dengan hormat mengirim Su Tianmu pergi. Wanita di samping memandang punggung Su Tianmu dan hampir tergila edan. Dia bersumpah bahwa Su Tianmu pasti alkemis paling berbakat dan iblis yang pernah dia lihat. Di seluruh kerajaan, tidak ada yang bisa dibandingkan. Bahkan Qiu Ming tidak sebagus dia. Lupakan peristiwa hari ini, sepenuhnya. Tiba-tiba suara sedingin Steward Tian terdengar, bahkan mengandung sentuhan aura pemusnah, dan wanita itu kembali ke akal sehatnya dengan sentakan, menganggukkan kepalanya dengan tergesa-gesa. Steward, jangan khawatir, bahkan jika saya mati, saya tak akan mengatakan sepatah kata pun. Karena Su Tianmu telah menjelaskan untuk tidak mempublikasikannya, maka mereka sama sekali tak bisa mengatakan apa-apa tentang itu. Mengatakan apa-apa tentang itu berarti melawan iblis alkimia. Pelayan Tian, Qiu Ming tiba-tiba bergegas dan melihat keluar dengan curiga sebelum bertanya pada Steward Tian. Apakah kamu tahu kemana perginya alkemis di kamar Tian Sino? 1. Alkemis mana yang memurnikan pil di kamar Tian Si nomor 1 sebelumnya? Dia telah mencari selama setengah hari dan benar-benar tak dapat menemukannya, jadi dia hanya bisa datang untuk bertanya kepada Steward Tian. Seluruh aula Lean memiliki orang-orang yang keluar masuk, hanya dia yang paling tahu. Tak tahu. Steward Tian menggelengkan kepalanya dengan tegas, dia tak akan pernah mengungkapkan keberadaan Su Tianmu kepada siapapun. Belum lagi Qiu Ming, bahkan jika seorang guru besar dan datang. Bagaimanapun, seorang guru dan agung tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan Su Tianmu. Su Tianmu sudah menjadi alkemis senior kelas 4 saat ini, dan tidak butuh waktu lama untuk melampaui seorang Grid dan Master. Tidak, Qiu Ming mengerutkan kening, bagaimana mungkin ada Steward Tian yang tak tahu. Sayangnya, lupakan saja, tapi dia tidak terlalu memikirkannya, dia hanya bisa menggelengkan kepalanya dengan penyesalan. Dia tak bisa menunda di sini lebih lama lagi, atau dia akan kehilangan banyak hal jika dia melewatkan hari ulang tahun senior Taijun Tian. Steward Tian, jika ada berita apapun di masa depan, ingatlah untuk memberi tahu saya. Gidiap, menyaksikan Qiu Ming pergi, Steward Tian bersungut-sungut, memberi tahu kamu. Bermimpilah. Di Tianfu,
Petasan dan gong dibunyikan. Ini mungkin adalah hari yang paling meriah di Tianfu selama bertahun-tahun. Rumah surgawi yang biasanya dingin dan sunyi, namun hari ini diinjak melalui ambang pintu, datang untuk merayakan ulang tahun semua nama-nama besar di distrik barat, dan bahkan ada nama-nama besar dari tempat lain yang akan datang. Tujuan mereka datang untuk merayakan ulang tahun bukanlah untuk menjilat mansion surgawi, melainkan untuk mendapatkan harta karun mansion surgawi. Keluarga surgawi telah mengalami kemunduran selama bertahun-tahun, tanpa harapan untuk bangkit, dan tidak ada gunanya mempertahankan harta karun itu, jadi mereka hanya menggunakan hari ulang tahun senior surgawi Taijun untuk membuka harta karun itu, dan mendaftarkan diri serta berteman dengan orang-orang dari semua lapisan masyarakat, untuk menjadi terkenal. Keluarga surgawi lebih dipaksa untuk melakukannya, harta karun dan kemudian mati untuk mempertahankannya, belum lagi kebangkitannya, saya khawatir mereka akan dimusnahkan. Inikah keluarga surgawi? Su Tianmu menghentikan kudanya dan melihat ke arah kediaman keluarga surgawi. Sedikit terkejut, itu benar-benar terlalu kecil, bahkan jika 1 inci tanah ibu kota kerajaan, di lokasi yang begitu terpencil, relatif terhadap rumah keluarga benar-benar terlalu kecil. Rumah sekecil itu hanya dapat menampung 1 atau 200 orang, tinggal di hanya dapat hidup dalam lusinan orang. Itu adalah rumah segi 4 2 pintu biasa. Su Tianmu menggelengkan kepalanya, sepertinya ucapan Ying Yuxuan benar, keluarga surgawi benar-benar telah jatuh sampai batas tertentu. Tidak menganggap enteng karena ini, dia tak pernah melihat ini saat berteman, berbalik dan melompat dari kudanya, melangkah menuju rumah surgawi. Su Tianmu, saya berharap Taijun Tian tua, matahari dan bulan makmur, pinus dan bangau tumbuh panjang. Terima kasih banyak, Yang Mulia, silakan masuk. Tuan kedua dari keluarga surgawi, yang berdiri di depan pintu untuk menyambut para tamu, segera menyapa Su Tianmu dengan senyuman di wajahnya, tidak meremehkan Su Tianmu karena dia masih muda, keluarga surgawi mereka tidak memiliki kualifikasi untuk meremehkan orang lain. Qi Yuming baru saja tiba di keluarga surgawi, ketika dia melihat Su Tianmu yang sedang bersiap untuk masuk, wajahnya merosot, lalu dia berdesis, berguling dan turun dari kudanya untuk segera melangkah. Kamu benar-benar pandai bergegas, sayang sekali pil panjang umur kelas 2 kamu tidak berguna bagi Taijun Tian tua. Qi Yuming membuka mulutnya dengan senyum dingin, menatap Su Tianmu dengan jijik. Sebelumnya, dia benar-benar telah memikirkannya secara berlebihan, berpikir bahwa Su Tianmu adalah murid dari beberapa alkemis kelas 4 yang akan memurnikan pil panjang umur kelas 4 untuk merayakan ulang tahun Taijun tua keluarga surgawi, tetapi dia tidak menyangka bahwa Su Tianmu sendirilah yang telah memurnikannya. Begitu muda, seorang alkemis kelas 2 menduduki puncak langit. Saat mendengar langkah kaki Su Tianmu, menoleh untuk melihat Qi Yuming, cahaya dingin melintas di matanya, berulang kali, membuatnya sangat jijik. Tuan Qi Yudan, semua pendatang adalah tamu, kamu adalah seorang jenius alkimia, bagaimana orang lain bisa dibandingkan dengan kamu? Ketika tuan kedua dari keluarga Tian melihat Qi Yuming, dia tersanjung dan bergegas mendekat, dan menenangkannya, dia mengedipkan mata kepada Su Tianmu, menunjukkan bahwa dia harus bergegas masuk dan tidak berbenturan dengan Qi Yuming secara langsung. Ini adalah waktu terbaik. Su Tianmu memandang Qi Yuming dengan pandangan sedingin es, demi ulang tahun besar Taijun tua keluarga surgawi hari ini, dia akan menanggung ini sekali lagi. Tetapi ini adalah yang terakhir kalinya, sekali lagi, dia pasti akan membuat Qi Yuming membayar harganya. Melihat Su Tianmu masuk, tuan kedua dari keluarga Tian diam-diam menghela nafas lega di dalam hatinya, dia tidak ingin konflik pecah bahkan sebelum pertunjukan utama dimulai. Keluarga Tian mereka telah mencapai titik di mana semua orang dapat diganggu, dan begitu sesuatu terjadi dan dibalas dengan kemarahan, keluarga Tian mereka akan tamat. Tuan Qi Yudan meredakan amarahnya, saat perbendaharaan dibuka nanti, saya pasti akan menyediakan tempat yang bagus untuk kamu. Tuan kedua dari keluarga Tian berbalik ke Qi Yuming dengan wajah senang. Mata Qi Yuming berbinar ketika dia mendengar ini, langsung menghilangkan rasa tidak senang. Mengerti, hari ini, penari ini dengan ini secara pribadi memurnikan pil panjang umur kelas 3 untuk senior Taijun Tian untuk mendoakan umurnya yang panjang. Qi Yuming tersenyum tipis dan membuka mulutnya, kesombongan di matanya, bahkan tidak mau mengatakan lebih dari sekedar bersulang. Menurutnya,
Sudah merupakan suatu kehormatan bagi keluarga Tian baginya untuk datang mendoakan umur panjang, dan jika bukan karena bahan langka di harta karun itu, dia bahkan tak akan mengucapkan ucapan itu. Pil panjang umur kelas 3. Hati tuan kedua dari keluarga Tian terkejut, wajahnya memerah karena merah. Pil panjang umur kelas 3 sudah berharga, belum lagi itu juga dimurnikan oleh tangan Qi Yuming sendiri. Hadiah ucapan selamat ini, tak mungkin tidak berat. Tuan Qi Yudan, kamu sangat sopan, silakan masuk, silakan masuk. Tuan kedua dari keluarga Tian dengan hangat mengundang Tuan Qi Yudan masuk. Setelah mengitari dinding bayangan, lobi terlihat, di posisi di sebelah dinding bayangan diletakkan sebuah meja panjang. Di atas meja panjang itu ada semua jenis hadiah ucapan selamat. Qi Yuming melihat Su Tianmu meletakkan botol giok di atas meja panjang, sedikit berdesis dengan jijik, lalu mengeluarkan longevity dan miliknya yang sudah dimurnikan dan meletakkannya tepat di sebelah longevity dan milik Su Tianmu. Kemudian ketika keluarga surgawi menghitung hadiah ucapan selamat, ada perbandingan untuk memperjelas berat longevity dan miliknya yang satu ini. Dan salah satu anak keluarga surga yang berdiri di meja panjang dengan hormat melirik Qi Yuming sebelum bergegas mencatatnya. Su Tianmu meletakkan ramuan itu dan kemudian melangkah ke lobi. Lobi berisik, pada saat dia memasuki lobi hampir penuh dengan orang. Benar-benar hidup. Ini bahkan belum sebelum pembukaan makan siang dan sudah ada begitu banyak orang. Saya khawatir orang berikutnya harus duduk di luar. Mendongak, dia hanya melihat Tian Yuyue sibuk menghibur para tamu di dalamnya. Melihat dia sibuk dan pusing, dia tidak repot-repot dan dengan santai menemukan tempat duduk dan duduk. Adik laki-laki, berwajah sangat segar, saya ingin tahu dari mana kamu berasal. Su Tianmu baru saja duduk, seorang pemuda yang duduk di samping memancarkan kilatan keterkejutan di matanya dan berinisiatif untuk memanjat. Su Tianmu, orang kota kecil. Su Tianmu dengan santai menjawab. Orang kota kecil. Pemuda itu mengerutkan kening, bagaimana mungkin seseorang dari tempat kecil datang ke sini.